Shalom, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Selamat pagi pada saat ini hari Senin tanggal 30 Maret 2026. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini saya undang kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, bahwasanya kasih setiamu yang kami boleh alami dalam hidup kami. Saat kami ada saat ini Tuhan, itu semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan. Lewat rasa syukur kami di pagi hari ini, dan sebelum kami melakukan aktivitas kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Zakaria 1 ayat 3. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Demikianlah pembacaan firman Tuhan sebagai topik renungan pada saat ini, seruan pertobatan Zakaria. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus, tentu di dalam Alkitab ada banyak hal dipanggil untuk menjadi pemberita firman Tuhan, menyambung lidah atau menyampaikan pesan ilahi kepada tertentu, kepada orang. Lewat ada yang bertujuan untuk memberi gambaran akan masa depan, peringatan atau hukuman akibat perbuatan dosa, kesalahan yang dilakukan seseorang. Itulah hukuman dari Allah dan memberi peringatan sekaligus memanggil umat Allah agar bertobat dari perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Banyak cara Tuhan memakai para nabi, para hamba-hamba Allah untuk menyampaikan suara kebenaran, suara kenabian, suara ilahi di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita meresponi ketika firman Tuhan itu menegur kita? Apakah kita mau menerima dengan tulus, dengan hati yang terbuka, sehingga kita menyadari akan segala dosa, kesalahan kita untuk mau bertobat dan kembali kepada Tuhan? Ini yang diharapkan oleh setiap kita untuk senantiasa di dalam pertobatan. Itu penting untuk meninggalkan segala dosa-dosa kita, pelanggaran kita, kejahatan kita masa lampau. Bahkan firman ini mengingatkan akan dosa nenek moyang kita. Bagaimana kita mau bertobat untuk hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, untuk menjadikan kita menjadi anak tebusan, menjadi umat tebusan Allah di dalam kasih karunia Allah yang kita sudah dilayakkan, dan Tuhan memberikan kesempatan hidup di dalam Tuhan untuk menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi terang di sekeliling kita, bahkan dimanapun kita berada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, tugas untuk memberi pesan pertobatan diemban oleh Zakaria yang menerima firman Allah pada bulan 8 tahun kedua pemerintahan Darius. Itu di ayat 1. Allah yang murka kepada nenek moyang mereka masih berbelas kasihan
dengan berupaya memanggil mereka kembali kepada Allah melalui Allah. Tuhan pakai Zakaria untuk menyuruh, untuk belajar dan mengalami hidup nenek moyang mereka untuk dijadikan pelajaran atau diambil hikmatnya. Tentu di dalam perjalanan hidup ini banyak pengalaman suka dan duka, bahkan pencobaan, dan sangat kita alami di dalam kesulitan, bahkan intimidasi, aniaya yang kita alami. Tetapi lewat keadaan itu kita tidak lepas dari pencobaan-pencobaan yang diberikan oleh iblis sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, saat ini firman ini mengingatkan kita, tidak ada alasan walaupun masa depan kita di depan adalah masa depan yang penuh harapan. Tetapi masa lalu kita, perbuatan-perbuatan dosa kita, kesalahan kita yang selalu dibelenggu oleh dosa, dibelenggu oleh iblis, sehingga kita mau dilepaskan, mau diperbaharui, mau disucikan, dikuduskan oleh Tuhan, sehingga kita hidup di dalam pertobatan untuk menuju hidup yang berkemenangan, supaya hidup kita memiliki arah yang pasti di dalam Tuhan. Bahwa pesan Allah menyeratkan pesan bahwa kalau mereka berpaling kepada Allah, bertobat, dan hidup melekat kepada Allah, maka kelak mereka akan menikmati kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Inilah janji Tuhan bagi kita. Mari kita tinggalkan segala kejahatan, segala perbuatan dosa yang lampau saat ini yang kita lakukan. Kita datang kepada Tuhan, minta ampun, supaya kita hidup di dalam kasih Tuhan. Bertobat, itulah sebagai tanda kita mau hidup baru, hidup yang diperbaharui, hidup yang diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, dalam pesan firman Tuhan itu, firman renungan saat ini adalah pertobatan, ada belas kasihan Allah mengalir di dalam hidup kita, yang senantiasa Tuhan mau pakai kita menjadi alat terang bagi Allah, sehingga kita hidup di dalam berkemenangan dan kita hidup di dalam kasih Tuhan, karena kita sudah menerima pengampunan itu. Dosa-dosa kita yang dahulu, yang sekarang, yang kita alami, yang kita perbuat, yang kita lakukan, sudah Tuhan ampuni, sehingga hidup kita hari ini dan seterusnya ada di dalam kasih Tuhan, ada di dalam genggaman Tuhan. Tetaplah semangat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang mengasihi saudara dan satu dengan yang lain, supaya kita dibangun dengan dasar kasih Kristus, bergandengan tangan, saling mendoakan, dan saling kita mau mensupport, mendorong saudara-saudara kita, keluarga kita untuk hidup di dalam Tuhan dan mau bertobat, meninggalkan segala dosa, pelanggaran kita yang tercelah, yang kita perbuat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita dilayakkan karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu mengingatkan kami pada saat ini bahwa Zakaria mengajak kami untuk bertobat, meninggalkan segala dosa, pelanggaran, dan perbuatan yang jahat yang kami lakukan,
selama ini. Dan kami mau berkomitmen hidup di dalam kasih Tuhan, hidup di dalam pertobatan. Ketika kami menerima pengampunan dari Tuhan, sehingga hidup kami hidup yang berkemenangan, sehingga kami boleh dimerdekakan karena kasih anugerah dan pertolongan Tuhan saja. Kami serahkanlah hidup kami, aktivitas pekerjaan kami sepanjang hari ini dan seterusnya. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera, dan kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, ampunilah segala dosa kesalahan kami, lewat pikiran perkataan kami yang tidak berkenan sesama kami manusia, terlebih di hadapan Tuhan. Ketika pengampunan itu kami terima dari Tuhan, kasih anugerah dan berkat-Mu turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa di surga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan beserta kita, Tuhan memberkati kita. Shalom.